ini sebenarnya gara-gara Dr. Richard Lee dilarang untuk menayangkan rekaman podcast antara Agus, saya, Abraham Silaban. Saya kembalikan ke Dr. Richard Lee kan. Ya, consideration saya kan saya sudah sampaikan. Positioning saya kan sudah sampaikan. Sebagai satu bentuk tayangan, saya sudah sampaikan consideration saya. Andai kata pun memang itu ingin ditayangkan, ya silahkan. Kalian debat sama gue bikin malu, pulang malu, 7 turunan malu. Rekaman pembicaraan via sambungan telepon antara Farhad Abbas dan Dr. Richard Lee tersebar dan menjadi perbincangan. Usai dokter spesialis kecantikan itu disebut-sebut batal menayangkan podcast di kanal YouTube-nya saat mengundang Farhad Abbas dan jurnalis Abraham Silaban sebagai bintang tamunya. Dari rekaman audio itu terungkap jika Richard Lee tidak mau dituding sebagai provokator dan enggan ikut terseret ke dalam pusaran konflik Agus dan Novi yang kian memanas. Menanggapi sikap Dr. Richard Lee yang demikian membuat Farhad Abbas kesal. Kuasa hukum Agus Salim itu menuding Richard Lee tidak netral dan seperti menusuknya dari belakang. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Hingga Richard Lee seperti menarik ulur tayangan podcast yang mengundang Farhad Abbas dan Abraham Silaban sebagai bintang tamunya. Waktu mereka kumpul aku ditelepon juga. Sebelum itu mereka sudah minta tolong si Abrahamnya. Pas ditelepon yang ketemu itu minta banget dia tolong. Aku serba salah bang. Saya paham sih. Cuman jangan dia ngomong kalau mau tayang aja cut bagian aku katanya. Mana bisa lah. Kalau saran saya sih kan dia sudah oke. Kita udah oke. Yang di bawah ini orang buta loh mas, bukan orang normal loh. Dan itu kan bukan kejahatan, itu kan sesuai fakta. Oke siap bang, aku bicara dengan tim, aku juga bicara dengan Abraham juga. Nanti kalau abang punya waktu, abang coba bicara dengan Abraham deh. Enak. Kalau aku mah jalanin perintah aja bang. Ya makanya pengen tahu mas ikuti perintah siapa, kalau kita kan 4 orang. Aku nggak mau ikut di dalam pusaran ini. Kalau abang berkenan, aku potong bagian Abrahamnya. Karena aku menghargai dua-duanya bang. Abang temen aku. Karena kalau nggak ada itu nggak sempurna. Makanya Nah itu aku bingung bang. Nanti kalau tapi dia menurutnya ngomel, pengalaman untuk produk jurnalis itu gimana gitu kalau kita ke prank gitu. Lain halnya kalau kita dibayar nih, oh mas nggak jadi dibayar. Ini kan tidak. Betul. Kedua, sebenarnya sih, ya. Tapi kalau dia ngomel bang, aku pasti kena bang. Nggak mungkin nggak. Ya udah kalau gitu mas pengen DPP takut diomelin sama Abraham. Aku nggak takut diomelin Abraham ya, cuma kan ini kan jadi bahan omongan orang nanti bang. Aku pasti ikut-ikutan. Ya, bukan ikut-ikutan. Kan kita ini mas bayangkan nih tidak ada rencana hanya untuk menghargai namanya Dr. Richard Lee. Balik kanan langsung kita balik kanan nih. Bukan sampai sana berapa lama nih? 1 jam. Abraham juga saya maunya cuma 10 menit juga dia ikut juga selesai. Bayangkan tuh. Saya terima kasih bang. Saya terima kasih banget bang. Saya bilang apa maksudnya rekaman ini yang memerlukan kita mau lihat sebenarnya itu apa gitu. Tapi kalau rekam jejak itu ditutupi dan hilang begitu, kayaknya waduh. Ini karena kita menghadapi penjahat-penjahat terhadap orang buta, mas. Saya nggak mau dokter jadi penjahatnya juga. Gitu aja simpel kok. Klarifikasi ini sebenarnya gara-gara Dr. Richard Lee dilarang untuk menayangkan rekaman podcast antara Agus, saya, Abraham Silaban. Tapi baru, ya saya memang rencana mau menegur dan tak boleh begitu. Karena kalian kan udah memperdaya orang cacat, orang disabilitas, tiba-tiba hanya untuk kepentingan ditelepon sama rame-rame Abraham Silaban dan grup yayasan dan Denny, mereka tidak menayangkan. Tapi tadi setelah alot ya, bahkan Abraham Silaban mau jumpa kita dan menjelaskan dan silakan aja masuk gitu. Karena menurut saya sebenarnya apa yang disampaikan Abraham Silaban di podcastnya dia ini tuh lurus-lurus saja, hanya ada beberapa kriteria kayak menyampaikan karakter saya gitu. Perlu saya luruskan bahwa saya ini bukan pemarah,
Justru hari itu saya udah mengatakan kita rapat di meja bundar, kemudian tanda tangan di meja bundar, baru kita tampil di meja konferensi pers. Nah justru Abraham yang mengatakan jangan nilai mahal di perjanjian gitu. Saya udah bilang sampai saya itu bukan sering takabur ya, saya selalu bilang pokoknya apa nasihat saya ikuti, apa saran saya ikuti gitu. Ya saya kalau teman-teman tidak mengikuti saran saya ya saya nggak marah, cuman kan yang terjadi kabur kan gitu. Jurnalis Abraham Silaban belakangan ini namanya sedang ramai menjadi perbincangan usai videonya bersama Novi tayang di kanal YouTube Denny Sumargo. Namun siapa sangka tak lama setelah itu jurnalis investigasi itu disebut-sebut menolak videonya bersama Farhad Abbas ditayangkan di YouTube saat menjadi bintang tamu di podcast Dr. Richard Lee. Sontak saja hal tersebut mengundang banyak tanya, gerangan apa yang membuat Abraham merasa perlu untuk tidak diikutsertakan bersama Farhad Abbas dalam podcast Dr. Richard Lee? Apa yang membuat Abraham seolah-olah dibuat takut? Berikut jawaban Abraham Silaban saat ditemui tim cumi-cumi.com. Oh iya, mengenai podcast Dr. Richard Lee ya, di hari yang sama itu, di mana pertemuan di Verde itu kan buntu dan ada walkout dari Tenovi dan mundurnya PH Brian. Saya diajak oleh Bung FA untuk tayang di podcast Dr. Richard Lee. Syutingnya di tempat yang sama? Persis di tempat yang sama. Gitu Ya, saya lupa lantai 20 atau lantai berapa, tapi saya ikut di podcast itu. Jadi saya sesungguhnya nggak ada soal ya dengan podcast itu. Tapi kan sering berkembangnya waktu pasti melihat posisi saya seperti apa. Saya ada dalam posisi serba salah sebetulnya. Bahwa saya dianggap berpihak sana sini dan lain sebagainya. Padahal kan saya ada dalam satu konsistensi. Saya memulai sesuatu dan saya ingin mengakhirinya. Tapi terlepas dari itu, ya publik yang menilainya. Dan saya juga sudah mohon maaf kan. Saya sudah sampaikan itu di podcastnya Bang Densu. Saya juga sudah sampaikan itu juga di podcastnya Bung Pablo. Jadi saya sampaikan itu semua. Jadi saya terus terang ya berharap ya keadaan mereda. Ini seperti itu. Tapi lepas dari itu, ya saya minta sebetulnya sebagai etikat baik ya sebetulnya ke Dr. Richard Lee untuk juga memahami keadaan saya. Memahami keadaan saya bahwa apa yang disampaikan pada hari itu, nah itulah yang memang dalam konteks hari itu. Seperti itulah di konteks hari itu. Dan kalaupun ada permintaan saya, betul saya sempat minta, intinya part saya bisa tidak dihilangkan. Karena kalau saya duduk dalam satu part, tentu orang akan berpraduga, orang akan menduga bahwa saya berpihak dan sebagainya. Tidak ada Novi saat itu kan? Betul, dan tidak ada Novi juga yang waktu saat itu di sana dan lain sebagainya. Dan kalau di podcastnya Bang Densu kan ada Novi, ada Gary, ada saya, dan itu kan komprehensif. Dan sesungguhnya kan sudah ada permufakatan, ada konsensus yang dibangun, dan seperti itulah yang benar-benar terjadi gitu. Jadi bagi saya sebetulnya itu saya minta sebagai bentuk itikat baik aja dari Dr. Richard Lee ya untuk memahami kondisi saya gitu. Dan kalau memang itu memang harus ditayangkan pun ya saya pun nggak ada soal sebetulnya. Saya nggak ada masalah di situ karena apa yang saya sampaikan memang yang sebetul-betulnya terjadi, yang benar-benar terjadi, dan yang penting untuk dipahami bahwa itu adalah konteks pada hari itu dan peran saya sebagai seorang moderator, dan waktu itu saya juga ditanyai mengenai pandangan-pandangan saya sebagai seorang jurnalis, kira-kira begitu. Saya katakan Anda itu kan wartawan. Anda punya acara jauh lebih besar daripada acara Densu, lebih hebat karena TV News dan dulu TV One gitu. Dan dia adalah wartawan investigasi yang mantap, berani gitu. Makanya kita saling hormat. Ketika dia mengatakan bahwa dia kehilangan sepatu waktu tas Sumpah Pocong di Cirebon, akhirnya dengan media sosial sepatunya kembali. Karena sepatunya kembali itulah makanya dia mengatakan kepada kita sepatu aja kembali, apalagi keadilan kan. Ini Agus yang belum hilang kesedihan kok Abrahamnya hilang. Tapi alhamdulillah dia sudah telepon saya dan silahkan tayangan Deddy Corbuzier, silahkan tayang aja nggak apa-apa. Dia hanya minta jeda waktu aja. Oke.
Memang harus begitu. Yang situasi masalah nanti kamu hilap salah ngomong ya luruskan lagi. Jangan gara-gara kita udah wawancara 1 jam lebih tiba-tiba di cancel. Awalnya sih kan saya nggak ngajak, saya nggak maksa. Saya juga nolak tuh nyuruh nggak enak karena beliau mau. Jangan-jangan menjadi selebritis juga. Ya ayo sini ikut saya. Dia bilang awalnya 10 menit, akhirnya sampai selesai juga. Nah disinilah saya melihat Abraham Samad aneh gitu. Abraham kok takut sama mereka? Nggak usah takut. Kamu yakin kamu host? Ya di situ saya bilang oh jangan-jangan kita ketemu mafianya nih. Artinya kalau di luar negeri Sisilia itu kan kalau misalnya pengirim bunga pertama itulah ya kan kira-kira gitu. Kalau dia tersenyum berarti IQ kan. Nah, jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang kalau kita nggak minta maaf, kita dibully tapi minta maaf kita tenang gitu. Emang siapa? Berarti kan ada kekuatan besar di belakang itu, mungkin buzzer dan lain sebagainya. Tapi tidak mampu saya meyakinkan Abraham. Tapi udahlah, gini aja lah sama Dokter Richard. Udah ya dok, lu kalau takut sama 1 orang ya, lu nggak takut sama 3 orang ya. 3 orang kita menakut-nakutin kalian juga lah kalau gitu. Saya janji begitu kamu nggak tayangkan begini cara mainnya kan kita nggak dibayar, kita hanya karena perkawanan. Dan Agus dalam keadaan sakit dan hujan dan kedinginan. Tapi demi Dokter Richard Lee, saya ketika dulu Richard Lee ribut dengan Rasman, saya adalah bagian daripada orang yang pergi menghajar dan melaporkan kura-kura ninja. Jadi jangan khawatir, dan saya minta supaya Pak Richard Lee bisa berpihak pada kebenaran dan keadilan. Saya kembalikan ke Dr. Richard Lee kan. Saya kembalikan ke Dr. Richard Lee. Ya, consideration saya kan saya sudah sampaikan. Positioning saya kan sudah sampaikan. Sebagai satu bentuk tayangan, saya sudah sampaikan consideration saya. Andai kata pun memang itu ingin ditayangkan ya silahkan. Ingin ditayangkan ya silahkan. Ya intinya kan yang mau saya sampaikan apa yang terjadi dari berbagai pihak itu kan dipadukan dalam podcastnya Bang Densu. Kalau istilahnya itu tabayun, ya tabayunnya di situ. Dan kalau itu ditayangkan oleh Dr. Richard Lee ya silahkan saja. Tapi yang jelas yang tayang di Dr. Richard Lee ya itu ya yang sebelum tabayun, sebelum bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, kedua belah pihak. Waktu itu kan masih jadi misteri sebetulnya bagi saya. Kenapa Teknovi walkout dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu ya lagi dan lagi ya saya coba memahami keadaan-keadaan termasuk dari pihak Teknovi, termasuk dari pihak Agus Salim dan sebagainya. Intinya begini, saya mau bilang bahwa saya yakin pihak-pihak yang berperkara ini adalah orang-orang baik kok. Saya yakin Bung Farhad Abbas itu baik. Saya yakin Mas Agus Salim juga orang baik. Saya yakin Teknovi juga orang yang baik. Saya yakin Densu, Bung Pablo, semua orang yang ada dalam pusaran ini dari donatur dan sebagainya, mereka itu orang baik. Semua itu ingin mencari satu jalan penyelesaian. Dan itu adalah alasan saya ada dalam pusaran ini. Tapi kan ini ada benang kusut yang mana saya ada di dalam pusaran itu dan saya baru menyadari itu, sekomplikasi itu, dan lagi dengan keadaan saya apapun itu ya saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya katakan siapapun yang terganggu, siapapun yang merasa bahwa saya tidak optimal, saya dirasa mengecewakan, saya mohon maaf ke semua pihak. Ke semua pihak yang berperkara waktu itu. Saya diminta waktu itu ada di sana. Saya mohon maaf kepada Teknovi, mohon maaf kepada Agus Salim, mohon maaf kepada Bung FA, Mas KM, terus Bung Brian, semua pihak lah, termasuk orang-orang yang menghujat saya ya. Ya saya juga mohon maaf lah. Kisruh antara Agus dan Novi yang berlarut-larut bisa saja diakhiri lebih cepat andai Novi tidak mengedepankan egonya serta tidak walk out pada saat pertemuan mediasi beberapa waktu yang lalu. Namun nyatanya Novi memilih kabur, padahal kesepakatan damai sudah di depan mata. Setidaknya itulah yang disampaikan Farhad Abbas menyinggung sikap Novi yang sepertinya lebih memilih konflik berkepanjangan. Atas sikap Novi itulah Farhad berucap telah menutup pintu damai. Lantas seperti apa suasana pertemuan antara pihak Agus dan Novi pada saat mediasi kemarin? Dan apa yang membuat Novi memilih walk out ketika draft perjanjian sudah disetujui semua pihak?
Benarkah Denny Sumargo orang di balik gagalnya mediasi? Mereka mengundang kita untuk mediasi. Pertama di Gedung Juang, saya mengirim juru bicara. Ternyata dari pantauan kami mereka menyiapkan grup UMKM, grup Pablo, grup apa semua di situ. Kemudian grup kita sempat diserang dan hampir terjadi chaos dengan mereka. Nah, akhirnya Abraham Silaban juga merasa itu tidak dia merasa di-prank karena habis itu dia dibully gitu. Nah, kemudian pada saat kirim surat kedua ke Brian, saya lihat oh ini bagus. Jadi saya tidak ada saya minta dia buat draft. Jadi draft itu sebenarnya nggak perlu dia mengatakan kayak di situ. Farhat harus ada draft, kita draft nggak begitu. Kita terima draft kamu aja dan disetujui. Oke, udah disetujui. Nah, tinggal kan saya setuju atau enggak. Nah, sekarang saya setuju. Nah, ketika saya setuju, otomatis kan tinggal tanda tangan. Nah, datanglah Nopi dengan Gary pasca tidak jadinya tanda tangan di bulan itu. Mereka minta tolong dihadirkan Denny. Loh, kemarin kan sudah diundang Denny. Denny bilang dia tidak mengikuti masalah donasi, silakan jalan terus. Nah, dan ada kalimatnya bahwa lu harus menghadapi itu secara dewasa, harus sendiri ketika diundang. Kan Denny yang ngomong. Nah, tapi ternyata waktu live juga memang saya bilang jangan ditayangkan dulu ngomong yang kemungkinan kita akan berdebat. Nah, tapi saya izinkan silakan. Ada juga Emma Waroka, semua live nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang kita intimidasi. Justru kita merasa mereka main-main. Saya bilang kemarin, tahu nggak, yang undang ini kan harusnya kalian. Tapi karena kita kasihan melihat kalian keluar uang biaya segala macam, mending udahlah kita aja yang keluar biaya. Nah, tapi ketika kalian kita suruh untuk komitmen dengan draft itu, nggak mau nunggu tanggal. Akhirnya kita bilang ya udah tanda tangan aja masing-masing yang setuju dulu. Nanti kan bisa diulang. Kalau yang dua nggak setuju kan kita ulang bicara apa kendalanya. Yang penting kamu setuju kan, gitu. Nah, kemudian dia kasihlah pembicaraan antara Densu video call. Terus Densu bilang, tahu nggak cara ngomongnya gini? Saya ini yang pemilik subscriber yang menyumbang. Uang ini bukan milik Farhat, uang ini bukan milik Nopi, tapi uang ini adalah milik yang akan kita bagi-bagikan. Dan Krishna udah menanggung semua, Agus tidak perlu uang itu. Pokoknya panjang ribet. Yang di situ adalah pemancing saya emosi, makanya saya bilang ini provokator baru. Nah, jadi saya marah di situ, saya bilang matikan, bukan galak lah. Terbukti kok, gara-gara video call dan wawancara dia disuruh kabur kan. Jadi ternyata yang menyuruh kabur itu adalah Densu kan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi semua udah clear dan ya kita lihat aja, kita saksikan gitu. Saya nggak mau dia menjawab karakter Farhat kasar, saya nggak kasar. Saya diam, saya walaupun saya membentak, Nopi sudah baik gitu. Itu kan memang untuk meyakinkan gitu. Karena yang kita hadapi ini bukan orang yang ngomong, tapi handphone dari jarak jauh gitu. Dan mungkin kita ngomong, Nopi udah baik, nggak akan sampai kedengaran sama Denny Su. Kenapa ini orang ada seperti itu? Nah, jadi clear, jangan sampai dibolak-balik. Saya adalah orang yang mendukung surat-surat mereka. Mereka itu berbeda apa yang dikatakan surat mereka. Dan ketika Nopi mengatakan dia udah mengatur Pablo untuk mundur dari pengacara dia, kemudian mengatur donatur, dan saya ini melihat ini adalah karang-karangan mereka. Adalah lompatan-lompatan dan dinamisasi manuver hukum yang menurut saya terlewat modern. Artinya kejahatan gitu. Nah, orang buta pun dia melaporkan pidana, dia gugat, padahal jelas-jelas kita katakan para donatur yang minta ambil uang sudah kita siapkan uangnya, ambil. Kan tujuan orang menggugat kan ingin minta uang kembali kan? Ya, tinggal ambil, berarti kan dia mengada-ada. Kemudian udah tahu kan Agus itu buta. Kalau udah buta gimana? Nanti di penjara siapa yang nemani? Mau Pablo yang nemani, Erwanto nemani, Nopi atau Gary yang nemani. Ntar kalau Agus mau cebok, dicebokin sama dia. Ya kan, jangan mengada-ada deh. Saya mengambil kesimpulan orang-orang yang berhadapan dengan saya saat ini adalah orang-orang yang nggak, ini biasa-biasa aja. Ntar kalian debat sama gue bikin malu, pulang malu, 7 turunan malu untuk berdebat masalah sini. Saya sudah siapkan dengan matang, baik pemikiran dasar hukum dan argumentasi serta landasan moral integritas seorang pengacara yang lebih mengutamakan kemanusiaan daripada hanya masuk TV untuk membuli atau mengejek Farhat Abbas. Dan saya akan buktikan bahwa saya sebagai pembela kaum lemah
Saya selalu berada di garda terdepan membela dan turun tangan langsung. Tidak ada waktu saya selain untuk membela kemanusiaan. Sampai saya walaupun sempat ngurus ke orang tua, bapak ibu untuk ke rumah sakit, tapi tetap aja saya membantu mereka. Tapi saya tetap didukung orang tua dan keluarga saya. Dan mereka juga berpikir bahwa kalau uang udah sumbang ya sudahlah, ngapain diribut-ributkan. Jangan pakai logika-logika yang lain yang tujuannya adalah menjelekkan. Termasuk curhat ke ke bencong lakor. Ya ngapain? Orang yang punya mulut nggak bener aja dicurhatin. Ini boleh kalau mau curhat ke Farhat. Curhat itu kan artinya curahan Farhat. Nah ini yang terbalik, pengacara ketua yayasan curhat ke mulut lemes. Ya kan aneh gitu. Apa mereka udah nggak punya peluru atau punya strategi untuk mengalahkan Farhat Abbas, mencari mulut-mulut yang membenci dan berani menyerang saya untuk melawan diri saya? Enggak, percaya deh. Ya, nanti orang tuh ditujuk dari kualitas. Kalau orang pakai lawyer itu, misalnya kita ngundang orang makan, dilihat makanan kita. Ngundang orang nyanyi, lihat siapa penyanyinya. Ngundang pakai lawyer ya, dilihat siapa lawyernya, ya kan? Kalau lawyernya abal-abal ya, ini lawyernya pengacara pembela kaum lemah gitu, dan kita punya kemampuan untuk membela orang yang tidak mampu, bukan segalanya uang, tidak. Justru kita adalah membantu orang yang terzolimin dan melawan kezoliman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.